Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal khawatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan. Dan tentunya dalam situasi pandemi sekarang ini, kajian kita masih online seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dan menormalkan kembali kehidupan sebagaimana sebelumnya. Dan juga kita doakan bagi siapa saja yang terkena COVID atau yang sakit, itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan penyakitnya sebagai penghapus dosa-dosanya. Baik. Sekarang jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita kembali melanjutkan bahasan rutin kita, yaitu masih dalam bahasan bab terakhir daripada kitab Al-Kabair yang kita rujuk dari atau ke kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan membahas poin yang ke-23 dari pasal yang terakhir dari apa yang beliau sebutkan kaitannya dengan beberapa dosa yang kemungkinan besar menjadi dosa besar. Baik. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 188 bagi yang memiliki bukunya, dan dilihat poin yang ke-23. Jadi kita melihat di situ apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dari Zaid bin Arqam secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaisa minna." Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka dia bukan dari golongan kami. Disahihkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga hadis berikutnya berkaitan dengan hadis ini kita baca, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khalifu al-majusa wa waffiru al-liha wa ahfu asy-syawarib." Selisihlah orang Majusi, biarkan jenggot memanjang dan potonglah kumis. Jadi masalah dibahas oleh para ulama, tentu dalam kitab fikih dibahas, namun di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memfokuskan bahwa kaum muslimin itu berbeda dengan kaum musyrikin, terutama orang-orang Majusi, yang mana mereka tidak memotong kumisnya. Jadi kita pun tahu, karena sekarang dunia internet yang aneh-aneh pun banyak sekarang. Jadi mereka-mereka yang tidak beragama Majusi atau beragama Yahudi, dan juga yang lainnya daripada agama-agama yang tidak memotong rambutnya termasuk kumisnya, itu mereka ikut-ikutan juga dengan memanjangkan kumisnya. Nah, ini tentu yang menjadi bahasan di sini kabair, karena Nabi alaihissalam di sini menyebutkan ancaman, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Dan ini pernah kita sebutkan, tentunya maksud daripada ucapan Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Ini yang pertama kita ingatkan, maksudnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu adalah ancaman bahwa ini betul-betul perilaku atau perbuatan ini apabila dilakukan itu terancam ancaman dosa besar. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disebutkan juga oleh para ulama,
sebagaimana yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga yang lainnya dalam menjelaskan makna falaisa minna. Ini ada juga yang memahami hadis ini secara zahirnya bahwa tidak dianggap oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak diragukan lagi, ucapan-ucapan atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini adalah bentuk daripada ancaman, dan ancamannya ancaman keras. Nah, apabila kita merujuk kepada definisi al-kabair, definisi dosa besar, tentu dosa-dosa yang ada ancamannya itu termasuk dosa besar. Nah, ini kalau kita melihat ada ancamannya. Jadi bagi mereka yang tidak memotong kumisnya itu hendaknya memperhatikan hadis-hadis seperti ini agar betul-betul terjauh daripada dosa besar. Nah, jadi ini wadah ya. Jadi jelas permasalahannya bahwa mereka-mereka yang tidak memotong kumisnya sama sekali, membiarkan kumisnya panjang, gitu. Maka ini yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, adapun permasalahan apakah kumis itu atau batasan potongan kumis bagaimana, itu tentu bahasanya lain. Namun sekali lagi insya Allah kita akan sedikit membahas tentang hal itu. Jadi pokok bahasan yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, jangan sampai kita menyerupai kaum al-musyrikin, kaum majusi khususnya. Dalam hadis yang kedua tadi kita bacakan, khalifu al-majusa, selisilah orang majusi. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan sebelumnya kepada sahabat-sahabat beliau, agar kaum muslimin itu berbeda dengan kaum musyrikin, kaum kufar, dari segala hal. Oleh itu Nabi SAW dalam hadisnya yang masyhur, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut atau bagian daripada kaum tersebut. Ya, ini juga bagian dari yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kaum muslimin itu hendaknya menunjukkan wala dan baroknya itu atau baroknya khususnya dalam hal ini kepada kaum musyrikin, kepada kaum kufar, itu dengan menerapkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hal ini ringan tentunya, ya, tidak berat ya, dalam hal ini memotong memotong kumis. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat sejarah beliau ketika ada serombongan dari utusan Majusi, serombongan utusan Majusi itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu tentunya orang-orang Majusi tersebut sebagaimana kebiasaannya itu memanjangkan kumisnya. Karena itu Nabi SAW bertanya kepada mereka, mereka menjawab yang memerintahkan mereka adalah rajanya, kaisarnya. Adapun Nabi SAW itu menyebutkan Allah yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Nah, taib. Jadi intinya dalam hal ini khalifu al-majusa, selisihlah orang majusi. Dan ini nyata-nyata Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya. Dan tadi kita sebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian daripada kaum tersebut. Jadi wadah ini jelas bagi kita kaum muslimin khususnya yang mengikuti kajian kita bahwa ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kalau kita melihat Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang masyhur juga, kaitannya dengan fitrah. Ya, kaitannya dengan fitrah. Nabi SAW menyebutkan al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Jadi makna fitrah di sini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah para anbiya. Itu ada 5. Al-khitan, khitan.
kemudian al-istihdadu, memotong bulu kemaluan, wa qasrus syaribi, ini memotong kumis, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa natfu al-abad, wa natful abad, itu mencabut bulu ketiak. Dalam riwayat lain ashrun minal fitrah, ada 10 fitrah. Baik. Jadi poinnya di sini qassu asyarib, itu memotong kumis, itu adalah bagian daripada sunnatul anbiya, bagian daripada sunnah para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memanjangkannya sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ini termasuk haram, tidak boleh. Jadi harus dipotong. Maka itu hukum daripada memotong asyarib, memotong kumis ini adalah sunnah. Memotong, sekali lagi, syarib atau kumis ini sunnah. Dan ini disebutkan oleh jumhur ulama madhab, baik Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali, dan juga yang lainnya. Dan bahkan ada yang menyebutkan ijma' bahwa sunnah hukumnya seorang mengambil atau memotong kumisnya. Taib. Jadi berkaitan dengan kumis, sudah jelas bahwa memanjangkannya tanpa memotongnya itu tidak dibolehkan, haram, dan bahkan ini digolongkan sebagai dosa besar. Nah, kemudian tadi kita sebutkan sunnahnya, hukumnya sunnah untuk mengambil asyarib, mengambil atau memotong kumis. Nah, itu sekarang dalam hal ini sedikit itu berkaitan dengan khilaf ulama, ikhtilaf, ya, berbeda pendapat para ulama, bagaimana caranya, apakah memotong atau mengambil kumis tersebut itu dengan memotong, ya, dengan gunting, atau dengan jilat, ya, dengan silet, atau dikuris di Nah, jadi ini khilaf besar di kalangan ulama, khilaf besar di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan al-halq, ya, ada yang menyebutkan al-halq, yaitu memotong, memotongnya dengan silet, ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan qas, ya, qas yaitu memotong dengan gunting. Nah, ini sekali lagi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan tadi ada dua pendapat, dan yang masyhur di kalangan al-Ahnaf, imam madhab Hanafi, itu memilih pendapat al-halq, yaitu memakai dikuris, ya, dikuris gitu itu. Tidak dipotong. Ya, kalau dipotong pakai gunting tentunya. Nah, namun kebanyakan madhab, kebanyakan para ulama menyebutkan qas, menyebutkan al-qas, yaitu memotong dengan gunting. Nah, kemudian di situ juga berkaitan dengan al-qas. Nah, jadi kalau kita melihat ini, kalau ada yang di antara kaum muslimin yang menguris habis kumisnya, ini kita tidak heran, ya, jangan sampai heran, karena ini ikhtilaf di kalangan para ulama, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kuris habis, ya, ada yang memakai gunting. Jadi oleh itu ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, kemudian kenapa khilaf demikian, ya, karena lafaz-lafaz di dalam hadis yang berkaitan dengan memotong kumis itu banyak. Tidak hanya kaitannya dengan, tidak hanya qassu, jadi tidak hanya lafaznya qassu, tapi ada di situ juzzu. Nah, jadi juzzu maknanya memotong sampai akar-akarnya. Oleh karena itu mereka memahami, ya, dikuris habis gitu. Namun tadi kita sebutkan kebanyakan ulama memahami juzzu atau memotong itu tetap memotong dengan gunting, namun potongan yang sangat dalam, tidak sampai tidak sampai mengurisnya. Karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
menyebutkan kaitannya dengan kumis ini, memotongnya itu pun sunnah, kemudian memotongnya lebih dalam lagi itu min tamamis sunnah, jadi kesempurnaan sunnah. Jadi karena itu kalau memotong kumisnya, silahkan memakai gunting. Ya, semakin gunting ya, kalau udah gunting ya, kalau dalam maknanya berbeda tentunya ya hasil daripada gunting dengan jilet ya, karena jilet itu kan kuris, berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu ini difahami ikhtilaf di kalangan para ulama, namun tidak mengeluarkan kita dari bahasan utama kita bahwa itu tujuannya adalah untuk memotong kumis. Nah, sama sekali tidak memanjangkan kumis. Nah, jadi jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, inilah dia. Oleh karena itu kumis itu harus dirapikan. Ya, silahkan sebagaimana pilihan masing-masing. Mau digunting habis silahkan, atau mau sisakan, dirapikan kumisnya pun silahkan. Namun yang jelas jangan sampai tidak memotong kumisnya. Nah, dan apabila kita melakukan hal tersebut, hendaknya kita menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi ini Islam tentunya sangat menganjurkan kerapian. Namun apabila kita melakukan perbuatan tersebut tanpa ada niat mengikuti sunnah Nabi SAW, maka perbuatan kita ya perbuatan biasa, masuk ke dalam perbuatan kebiasaan. Jadi walaupun hasilnya sama, rapi, bagus, ya kumisnya rapi, bagus, ya. Tapi yang satu niatnya lillahi ta'ala, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang satu hanya ya untuk rapi-rapi saja, maka jauh antara dua orang ini. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Dan itu yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Jadi karena itu ayyul khawat al-akhawat, jemaah semua yang dirahmatullah azza wajal, bagi ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu ya hendaknya mengingatkan suaminya ya untuk merapikan kumisnya, ya, atau silahkan dipotong habis kumisnya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai menunggu lama gitu, dan ditentukan dalam hal memotong rambut ya. Dalam hal memotong rambut tadi kita sebutkan Nabi SAW menyebutkan fitrah yang 5, yaitu sunnah para anbiya itu ada 5, di antaranya tadi al-istihdad, memotong bulu kemaluan, kemudian qassus syarib, ini juga memotong kumis, dan taklimul adfar, memotong kuku, dan seterusnya daripada fitrah yang ada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kaitannya dengan rambut bulu ini dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW membatasinya sebanyak atau selama 40 hari. Jadi karena itu jangan sampai lebih daripada 40 hari dalam memotong rambut atau bulu, atau mencabut bulu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hukumnya fitrah, yaitu sunnah para anbiya. Nah, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini kita pahami kaitannya dengan asyarib ya, kaitannya dengan kumis. Itu dia harus dipotong, dan cara potongnya tadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Silahkan mana yang sesuai pada diri masing-masing, ya silahkan. Mau dipotong habis atau dirapikan saja, silahkan. Al-muhim jangan sampai dibiarkan memanjang, tidak dipotong selama-lamanya. Kemudian di sini disebutkan ini sebagai tambahan juga kaitannya dengan al-liha, kaitannya dengan jenggot. Nah, kalau jenggot ini sudah masyhur ya di kalangan kaum muslimin yang memperhatikan masalah ini. Nah, jadi ada kaum muslimin yang mengambil pendapat bahwa jenggot itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Memotong jenggot. Nah, jadi sebelum kita melihat memotong jenggot hukumnya apa, tapi insya Allah
yang hadir di sini sudah paham hukumnya, yang rajih yang mana, ini sebagai pengingat saja. Nah, sebagaimana halnya tadi memotong kumis itu sunnah, ya, maka memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Jadi Nabi SAW itu banyak di antara hadis-hadis beliau SAW itu menyebutkan untuk memanjangkan jenggot, untuk memelihara jenggot. Dalam lafaz-lafaznya yang menunjukkan itu semua sebagai kewajiban kaum muslimin untuk memanjangkan jenggotnya. Wa'afu al-liha, waffiru al-liha. Jadi itu di antara lafaz-lafaznya, i'fu al-liha, itu pelihara jenggot. Waffiru al-liha. Nah, di sini biarkan jenggot memanjang. Dan lafaz-lafaz lain daripada Nabi SAW. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyatakan bahwa bentuk daripada bentuk daripada handsome-nya laki-laki, gantengnya laki-laki itu ada jenggotnya. Itu ada jenggotnya, dan bahkan para ulama menukilkan ijma, sebagian di antara mereka menukilkan ijma haramnya memotong jenggot, Di antara yang menyebutkan ijma salah satunya adalah Ibnu Hazm dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga yang lain-lainnya yang menyatakan bahwa memotong jenggot ini hukumnya haram. Oleh karena itu, insya Allah bagi yang sering ikut kajian ini tidak menjadi bahasan yang aneh ya, baru didengar tidak. Namun karena Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini menyebutkan masalah-masalah ini walaupun ringan, namun bagi kita kaum muslimin yang menyatakan diri sebagai umat Nabi SAW, kemudian mencintai Nabi SAW, maka tentu kecintaan kita kepada beliau adalah caranya mengikuti beliau. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ittiba'an Nabi alaihi salatu wassalam ya tentu dalam seluruh aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari ucapannya, dari seluruh perbuatannya, itu semua bentuk daripada ittiba yang harus kita ikuti semuanya. Jadi adapun pilih sana, pilih sini, yang sesuai dipilih dengan diri, yang tidak sesuai ditinggalkan, kemudian cari alasan-alasan sana sini, cari pendapat-pendapat yang membenarkannya. Nah, tentu di situ ada pendapat yang menyatakan memotong jenggot itu hukumnya makruh. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam bab usul fiqh disebutkan kaitan dengan konsekuensi daripada hukum-hukum yang ada. Kalau haram, konsekuensinya mendapat dosa apabila mengerjakannya. Nah, makruh tidak mendapatkan apa-apa apabila mengerjakannya. Nah, namun dalam hal ini melihat hadis-hadis yang ada, itu tentu bagi kita untuk membandingkan ucapan-ucapan atau dalam memilih pendapat, ya tentu kita memilih pendapat yang paling dekat dengan dalil. Ya, bukan berarti kita meremehkan ulama-ulama yang kita tidak ambil pendapatnya, namun seorang muslim hendaknya memperhatikan agamanya. Seorang muslim hendaknya memperhatikan keselamatannya, keselamatan akhiratnya. Karena sekarang dalam dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia nyata maupun dunia maya, informasi berkaitan dengan dunia, informasi berkaitan dengan akhirat itu sudah banyak dan mudah untuk diakses, mudah untuk didapatkan. Fatwa-fatwa ulama, keterangan-keterangan ulama, tulisan-tulisan para ustadz, artikel-artikelnya banyak. Kemudian kalau mau bertanya pun
mudah sekarang dengan media-media yang ada, itu sangat mudah sekali. Asalkan apa? Asalkan betul-betul ikhlas mencari kebenaran, ikhlas untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ridhonya, untuk mendapatkan keselamatan, kesuksesan yang abadi nanti setelah di dunia ini, di akhirat tentunya. Nah itu, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ajtinabah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kepada kita yang hak itu hak, kemudian memberikan kita taufik untuk mampu mengamalkannya. Begitu juga sebaliknya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menampakkan yang batil itu batil dan memberikan taufik kepada kita untuk menjauhkan kebatilan tersebut. Nah, kenapa? Karena ini hal-hal yang remeh dalam pandangan manusia, ya keumumannya sekarang. Namun kalau kita melihat di zaman Nabi Alaihissalam, ini hal-hal remeh yang dianggap sekarang remeh, itu di zaman Nabi Alaihissalam menjadi syiar utama. Jadi mana ada sahabat Nabi SAW yang tidak ada yang memotong jenggotnya? Ya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang tidak memiliki jenggot ya, karena memang sifatnya seperti itu, karena memang sudah lahir seperti itu, jibili seperti itu ya, tidak ada hukumnya seperti itu. Artinya memang itu bukan pilihannya. Tapi secara keumumannya, kita ketahui bersama orang Arab itu kan banyak rambutnya, ya, banyak lebat rambutnya. Jadi sudah barang pasti mereka apabila memotong jenggotnya akan nampak. Dan sementara dalam riwayat-riwayat tidak ada di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotong jenggotnya. Nah kita kadang-kadang risih. Nah itu mari kita tampakkan sunnah Nabi Alaihissalam pada hal-hal yang remeh dulu, pada hal yang remeh-remeh yang dianggap ya bukan remeh, tapi ya anggapan orang, pada hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Karena apabila sunnah Nabi SAW yang remeh saja kita tidak mampu untuk mengamalkannya, tidak mampu di sini dalam arti ya ujung-ujungnya tidak mengerjakannya dengan berbagai macam alasan. Kalau ini saja kita tidak mampu mengamalkannya, yang kecil seperti ini tidak mampu, apalagi yang besar. Jangan harap. Jadi banyak yang mengatakan urus ini kan masalah ini kan remeh, temeh. Nah, urus yang lebih besar lagi. Bagaimana? Yang kecil saja tidak mampu dilaksanakannya, tidak mampu diamalkannya, apalagi yang kecil-kecil. Jadi itu kalau kita pahami hal ini, maka seorang Muslim, seorang yang pengikut Nabi Alaihissalam itu tentu akan bangga dan merasa mulia karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingatkan sekali lagi tadi dah kita sebutkan sunnah Nabi SAW itu semua dalam aspek kehidupan Nabi SAW, muamalahnya, ibadahnya dalam sunnah yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri beliau, dalam hal ini jenggot, kemudian sebelumnya kumis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini semua sudah disebutkan sunnah qauliyahnya, itu disebutkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Jadi oleh karena itu yulkhawatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini adalah bagian daripada fitrah juga, yaitu sunnah para anbiya, sunnah. Dan laki-laki itu kesempurnaan laki-laki ada pada jenggotnya, kecuali bagi mereka yang tidak tumbuh jenggotnya. Nah, itu tidak, ya, kita tidak bahas karena memang sekali lagi itu sudah takdirnya, sudah tidak tidak bisa pilihan lagi, bukan menjadi pilihannya. Dan mereka juga tidak dituntut untuk menumbuhkan jenggotnya atau apalagi operasi untuk menumbuhkan jenggotnya, tidak demikian, ya biarkan apa adanya. Namun bagi kita yang mempunyai jenggot dan khususnya kita
ya bangsa Melayu ya, etnis Melayu itu biasanya rambutnya sedikit, jarang-jarang. Itu pun sudahlah sedikit, jarang-jarang, itu pun dipotong juga. Itu pun dipotong. Oleh itu zaman dahulu itu aib ya, di zaman dahulu aib bagi laki-laki yang memotong jenggotnya. Bahkan itu mirip dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Tapi ya karena sekarang ini sudah terbalik. Dunia sudah akhir zaman seperti ini, ya bahkan orang yang jenggot sekarang sebagian dilihat aneh oleh sebagian orang yang tidak memahaminya, dan bahkan kait-kaitkan dengan teroris dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Tapi tentu bagi kita yang memahami, kita tidak memandang hal itu, jangan sampai agama kita, apa yang kita amalkan itu berdasarkan pengaruh manusia. Jadi kalau orang-orang suka atau tidak mengatakan apa-apa, artinya apalagi kita tidak dibully oleh mereka, jadi ya kita biarkan, kita kerjakan. Tapi kalau sampai dibully, itu kita tidak kerjakan. Itu jangan sampai demikian. Jadi banyak sunnah Nabi SAW yang harus kita tegakkan, dan tidak boleh kita melihat ucapan-ucapan orang-orang tersebut. Jadi kalamun nas la yantahi, kata orang Arab. Jadi komen-komen orang-orang itu tidak ada putusnya, tidak ada putus-putusnya. Ini yang kita lakukan, ada komennya. Itu yang kita kerjakan, ada aja ucapannya. Itu yang kita amalkan, ada aja ucapan-ucapan atau perkataan-perkataannya. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ya ucapannya ya selama dia masih hidup, selama itu dia akan berucap, berkata, komen dan seterusnya. Nah, sekali lagi kita harus betul-betul tegak dalam prinsip dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini tidak lama. Dan apabila kehidupan yang tidak lama ini kita habis-habiskan untuk hal yang tidak mendapatkan atau tidak mendatangkan pahala, apalagi kehidupan kita dipengaruhi oleh orang, ya, tidak menjadi prinsip bagi kita, maka sungguh menjadi kehidupan yang boleh dikata kehidupan yang sia-sia. Jadi kehidupan yang bermanfaat itulah kehidupan yang tegak di atas prinsip. Prinsip ya tentu prinsip yang al-haq, prinsip yang benar, prinsip di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apabila kita telah menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya tentu insyaallah biidznillah itu adalah bagian daripada rahmatan lil alamin. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu tidaklah Nabi SAW diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam ini, manusia dan seisinya, alam. Nah, bagaimana mungkin seorang yang menjadi rahmatan lil alamin itu mengajarkan kepada kita yang dari yang kecil-kecil, yang dianggap kecil-kecil, lalu kemudian di belakang hari tidak dilakukan. Itu tidak mungkin. Jadi semuanya diri Nabi alaihissalam, apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, itu adalah bentuk rahmat. Bentuk rahmat. Ya, contoh sekarang ini memendekkan atau memotong kumis, kemudian membiarkan jenggot, tidak dipotong. Ini adalah bagian daripada sabda Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Jangan bilang seperti orang-orang apabila berjenggot itu kan tidak bagus rupanya. Ini kan Islam ini rahmatan lil alamin, menyesuaikan tempat dan seterusnya. Itu adalah akal-akalan semata. Itu adalah kalau kita sebutkan sebagai talbis iblis. Ya, bagaimana iblis itu, syaitan itu mempengaruhi pandangan manusia sehingga manusia tersebut jauh daripada sunnah Nabi alaihissalam. Jadi sebagai laki-laki, ya ini adalah kesempatan emas, ya, kesempatan yang sangat besar sekali untuk mendapatkan pahala. Sudah kita mengaku semuanya ya malas dalam beribadah, sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu banyak yang belum sempurna, ya jauh daripada kesempurnaan bahkan.
Nah, ini kesempatan yang besar sekali untuk melakukan sunnah Nabi SAW secara zahir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya tentu kita ingin agar semua bentuk amal soleh itu kita amalkan semuanya. Ya, kita amalkan dari tadi ibadah yang zahir maupun yang batin. Nah, namun ya yang zahir ini yang sangat ringan sekali, yang kita lihat sedikit seperti ini, itu banyak di antara kaum muslimin yang tidak mampu mengamalkannya. Memotong kumisnya, kemudian memanjangkan jenggotnya. Jadi sekali lagi, yang rajih, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya memotong jenggot itu haram hukumnya. Memotong jenggot. Jadi memotong jenggot bagaimana? Kalau memotong jenggot merapikan, tidak dikuris. Ya, kalau dikuris sudah jelas itu masuk dalam berbagai dosa di situ. Masuk dalam berbagai dosa. Dosa haram pada asalnya, kemudian dosa tasyabuh, menyerupai kaum wanita. Nah, menyerupai kaum wanita. Jadi kaum wanita itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa tidak berjenggot. Lalu kemudian laki-laki yang sudah diberikan jenggot oleh Allah tidak dipanjangkan, tidak dibiarkan, malah dikurisnya. Nah, ini yang aneh justru. Jadi oleh karena itu, ayyuhatal akhwat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini memang perkara remeh, namun dari sinilah tolak ukur kemampuan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang selanjutnya yang besar-besar itu. Sekali lagi, kalau ini saja kita tidak mampu tegakkan, kita tidak mampu mengamalkan dengan berbagai macam alasan, sekali lagi kemungkinan besar yang lain tidak akan mampu dilaksanakannya. Nah, ayyuhatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini tentu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh di dalamnya karena tadi tasyabbuh, menyerupai style orang-orang, atau sekarang ini untuk konten media sosialnya dan seterusnya. Apapun alasannya, itu tetap kata Nabi SAW, falaisa minna, dia bukan dari golongan kami. Nah, kemudian kita kembali kepada masalah jenggot ini. Jadi hendaknya kaum muslimin, ya, hadirin jamaah semuanya, baik yang mengikuti langsung maupun yang tidak langsung, artinya yang recordingnya, itu yakinlah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sunnahnya itu atau sebagai perintahnya itu adalah yang terbaik untuk kita semua, untuk kaum muslimin yang tadi kita sebutkan. Beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam ini. Nah, adapun ada pendapat tadi memotong jenggot itu makruh, tidak haram, maka ini sekali lagi pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Bagaimana mungkin Nabi SAW dianggap hadisnya disimpulkan hukumnya dari hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang menyatakan tadi biarkan jenggot memanjang, pelihara jenggot, dan juga khalifu al-majus, selisilah orang-orang majusi. Bagaimana mungkin akan disimpulkan dengan kesimpulan bahwa hukumnya makruh? Artinya kalau memotong pun tidak masalah. Nah, ini semua jauh daripada kebenaran tentunya. Jauh daripada tarjih yang benar. Nah, jadi jauh daripada cara mengambil suatu hukum, istinbat hukum yang benar. Nah, jadi sekali lagi yang benar bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari perintah-perintahnya, adalah perintah ini menandakan al-wujub, menandakan kewajiban daripada perintah tersebut. Kemudian menyelisihinya adalah merupakan keharaman. Jadi sekali lagi, ayyuhatul akhwat,
jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita juga ingatkan peran daripada kaum wanita dalam hal ini, peran daripada ibu-ibu, peran daripada istri-istri kepada suaminya. Jadi bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, kemudian akan berkelanjutan nanti di akhirat, itu salah satunya adalah rumah tangga tersebut menegakkan sunnah Nabi SAW. Ya, bagaimana seorang istri menegakkan sunnah, sebagai seorang suami menegakkan sunnah, kemudian selanjutnya anak-anaknya menegakkan sunnah, dan bagaimana mereka saling mengingatkan satu sama lainnya apabila salah satu di antara mereka terlupa, atau apabila salah satu di antara mereka terluput melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, maka itulah saling menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dalam hal ini ibu-ibu tentu pengaruhnya sangat besar tentunya ya dalam pengamalan suaminya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi diingatkan bahwasanya tadi disebutkan jenggot ini adalah merupakan bentuk kejantanan bagi laki-laki, bentuk ketampanan bagi laki-laki. Jadi kuatkan suaminya apabila ada di antara suami-suami yang masih ragu dalam memanjangkan jenggotnya. Karena sebagaimana sifat manusiawi ya, apabila dikuatkan oleh orang-orang sekelilingnya, maka insya Allah dia akan kuat. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikuatkan oleh orang-orang sebaliknya, orang-orang di sekelilingnya, dia pun akan lemah dalam mengamalkannya. Nah, begitu. Jadi dikuatkan suaminya untuk menegakkan sunnah Nabi SAW ini, dan juga agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang haram, tidak terjatuh dalam hal-hal yang dosa. Jadi ya pandai-pandailah ibu-ibu dalam psycho ya, untuk memberikan semangat kepada suaminya. Ya cukuplah istrinya yang menganggap dia tampan, dia menganggap suaminya jantan yang handsome gara-gara ada jenggotnya, ya, tidak perlu pandangan-pandangan orang-orang. Banyakkan suaminya karena kerja, karena banyak sosial, interaksi sana sini, jadi katanya malu pakai jenggot. Nah, itu sekali lagi talbis iblis. Jadi itulah fungsinya ibu-ibu di rumah untuk menguatkan suaminya. Ya, kemudian sebaliknya juga suami mengingatkan istrinya apabila istri tersebut tergelincir dalam hal-hal dosa, dalam hal-hal lupa dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya izzah, kemuliaan seorang itu ada pada sejauh mana semangatnya mengikuti sunnah Nabi SAW, sejauh mana pengamalannya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegakkan sunnah pada diri kita, maka insya Allah Taala sunnah itu akan menyebar biidznillah Taala di orang-orang sekeliling kita, kemudian seterusnya akan menyebar di wilayah yang lebih luas, dan itu bentuk daripada rahmatan lil alamin. Ayyuhatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi poinnya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, insyaallah kita pahami, jangan sampai tidak memotong kumisnya. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW itu betul-betul mengingatkan umatnya untuk memanjangkan jenggot, tidak memotongnya, tidak merapikannya, Artinya tidak merapikannya dengan memotong. Nah, kalau dirapikan disisir, itu tentu sangat dianjurkan tentunya ya untuk menjaga kesuburannya dan seterusnya. Tapi kalau untuk memotongnya, itu tidak dibenarkan. Ada khilaf di kalangan para ulama memotong jenggot apabila sudah melebihi 1 genggam. Nah, tapi ini jauh sekali dalam etnis Melayu ya, itu sangat sedikit yang berjenggot panjang sudah sampai genggamannya, sangat sedikit. Nah, ini masalahnya sudah sedikit jenggotnya tadi kita sebutkan, itu bukan main. Setiap minggu dicukur, setiap minggu dikuris,
Gitu. Jadi malah tidak tahu ini mana istrinya, mana suaminya, tidak tahu. Jadi oleh karena itu sekali lagi sunnah Nabi SAW adalah yang terbaik untuk kita semua, yang terbaik untuk umat manusia secara umum, khususnya kaum muslimin. Jadi tidak ada celah, aib, tidak ada celah untuk mengatakan sunnah Nabi SAW itu tidak sesuai dengan zamannya sekarang, sama sekali. Dan bahkan ajaran Nabi SAW itu berlaku, itu baik sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena Nabi SAW ya kita yakini khatamun nabiyyin, itu penutup para nabi. Maka tentu ajarannya adalah ajaran yang universal, ya, yang menyeluruh untuk kebaikan alam semesta ini. Nah, tidak hanya tadi kita sebutkan, tidak hanya dari sisi ibadah saja, dari sisi muamalah saja, tapi juga dari sisi style kaum muslimin itu sendiri sudah diatur oleh Nabi SAW melalui sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya bahasan untuk halaqah kali ini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita untuk tegak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kecil, kemudian juga yang besar. Begitu juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sunnah Nabi SAW ini menyebar, terutama di negeri kita, ya di Nusantara. Nah, sebelumnya ya tegakkan sunnah Nabi SAW pada diri sekali lagi, kemudian pada rumah tangga. Nah, barakallahu fikum semuanya, ikhwatul akhwat, jemaah semuanya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Taib, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, soalan. Kalau kaum wanita ada tumbuh kumis yang lebih panjang dari normal, bolehkah dia membuang, contohnya dengan menggunakan wax atau dicabut? Nah, jadi yang pertama ini tentu dibolehkan, dan ini jawaban para ulama. Kenapa dibolehkan? Karena wanita itu hukum asalnya atau tabiatnya, khilqahnya, ya ciptaannya itu tidak berkumis, tidak berjenggot. Itu asal daripada wanita. Nah, kalau ada wanita yang keluar daripada asal tersebut, keluar daripada normal, biasanya panjang kumisnya nampak, kelihatan, jadi justru malah menyerupai kumis, maka ini boleh apa tidak? Kata para ulama boleh, karena ini di luar daripada normal. Jadi boleh untuk cabutnya, menggunakan wax dan bahan-bahan lainnya untuk menghilangkannya. Karena sekali lagi alasannya itu asal daripada wanita adalah tidak berkumis, tidak berjenggot. Nah, kemudian ada sebagian kaum wanita yang tadi tumbuh di luar normal, ya kelihatan walaupun tidaklah sepanjang laki-laki tapi kelihatan, nah, maka ini boleh untuk dicabut. Nah, wallahu taala. Kemudian kalau di muka kadang tumbuh bulu uban yang nipis dan panjang di tempat yang tidak sepatutnya tumbuh rambut, bolehkah dibuang dan tidak termasuk larangan membuang bulu? Kalau di muka kadang tumbuh bulu uban yang nipis dan panjang di tempat yang tidak sepatutnya tumbuh rambut, bolehkah dibuang dan tidak termasuk larangan? Nah, sepatutnya tidak dibuang, ya. Sepatutnya tidak dibuang kalau boleh, ya. Jadi jangan dibuang karena rambut yang ada di bulu, yang di muka, ya. Kalau di muka ya kecuali kalau sangat mengganggu, kadang-kadang mungkin tumbuh di sini. Nah, tapi kalau wajah yang dimaksud bagian daripada jenggot, itu tentu jangan sampai. Ya, jenggot kan dari sini itu jenggot. Nah, tapi kalau wajah rambutnya tumbuh di luar-luar, itu ya kalau tidak sampai mengganggu, ya tidak dicabut. Nah, di dahi. Di sini di dahi. Wallahu taala alam, ya. Sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Wallahu taala.
Karena ini keumuman daripada memotong mencabut daripada uban. Keumuman daripada larangan mencabut uban. Nah, wallahu taala. Kemudian di sini, Assalamualaikum Ustaz, hafizakallah, Assalamualaikum. Terkait merapikan jenggot, apakah dibolehkan jika misalnya panjangnya tidak rata? Tetap hukum asalnya ya, tidak boleh. Walaupun dia tidak rata, bagaimana kalau kita meratakan dengan kita potong kan jadi rata dia? Bagaimana? Tetap keumuman tidak boleh memotong masuk di situ, jadi jawabannya tetap tidak boleh. Jadi hasilnya tidak rata, ya sudah memang kayak begitulah fitrahnya, maksudnya takdirnya seperti itu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jenggotnya seperti itu. Jadi sekali lagi, merapikan jenggot apakah dibolehkan jika misalnya panjangnya tidak rata? Jadi tetap tidak dibolehkan. Yang dibolehkan dan itu diperselisihkan ya, dan itu diperselisihkan oleh para ulama ketika setelah mencapai satu genggam, itu pun yang dipotong di bawahnya, bukan yang dipotong samping-sampingnya, tidak, tapi di bawahnya. Ini pun khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau dalam soalan ini ya sudah jelas tidak dibolehkan merapikannya, ya tidak boleh merapikannya untuk dengan niat meratakan. Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang memanjangkan kumis dan jenggotnya? Jadi keduanya sama-sama lebat. Apakah kumisnya jatuh jadi haram dalam hal ini? Naam, haram jelas. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dalam bab yang kita baca sekarang ini, barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, itu sudah termasuk di sini haram tentunya. Nah, dan dikhawatirkan masuk ke dalam dosa besar. Jadi memanjangkan kumis dan jenggotnya. Jadi keduanya sama-sama lebat. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya ya lebatkan jenggotnya, kemudian kumisnya dipotong. Nah, baik potong semuanya atau dirapikan saja. Nah, wallahu taala alam. Bagaimana dengan bulu di kaki atau lengan bagi wanita? Bolehkah dicukur? Nah, kalau bulunya panjang, dan merusak pemandangan, ya, maka ini tidak masalah untuk wanita mencabut bulu yang ada di lengannya atau di kakinya. Wallahu taala alam. Nah, wa iyyakum. Terus ini lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan mencukur kumis untuk para laki-laki? Apakah boleh dicukur habis bersih pakai silet atau hanya boleh dipendekkan saja? Yang tadi dah kita isyaratkan ikhtilaf di kalangan para ulama ya dalam hal ini. Di awal tadi kita sebutkan ini ikhtilaf, berbeda pandangan para ulama kaitannya memendekkan kumis itu bagaimana? Apakah mencukurnya atau pakai silet atau kuris ya pakai silet. Tadi kita sebutkan al-halq. Al-halq, pendapat al-halq pakai silet ini itu di kalangan mazhab masyhur di kalangan mazhab Ahnaf. Mazhab Ahnaf. Hanafi. Banyak yang memakai mengambil pendapat yang itu. Namun jumhur pendapat para ulama itu mencukur kumis. Itu mencukur. Kalau udah mencukur kan bukan pakai silet berarti. Kalau mencukur itu memakai gunting. Memakai gunting. Ya, namanya memakai silet dengan memakai gunting itu kan pasti beda. Walaupun sama-sama pendek kadang-kadang, tapi tetap beda. Ya, bagi laki-laki pahamlah, tahulah. Jadi bagaimana dia hasilnya memakai silet dengan memakai gunting. Jadi kan itu tadi kita sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan itu al-qas, ya qas itu menggunting kumis, al-qas itu sunnah. Mengguntingnya lebih dalam lagi itu min tamamis sunnah. Jadi kesempurnaan sunnah. Karena melihat lafaz-lafaz yang ada. Seperti tadi lafaz Nabi SAW juzzu. Nah, juzzu itu maknanya memotong sampai ke akar-akarnya. Memotong maksudnya sampai ke dalam. Nah, jadi mereka itu mana yang dipilih ya?
silahkan. Ya, karena ini istilah para ulama. Namun tentu yang lebih dekat, yang lebih kuat dalam hal ini adalah jumhur ulama yang memakai yang mengambil pendapat al-qas, menggunting. Nah, menggunting ya, silahkan tadi kita sebutkan mengguntingnya, menggunting habis silahkan, atau hanya merapikan saja, merapikan saja. Nah, wallahu taala alam. Assalamualaikum, saya harap jelaskan membiarkan jenggot tumbuh dan tidak memotong atau memanjang jenggot. Tak semua orang ditakdirkan jenggot panjang. Nah, jadi membiarkan jenggot tumbuh dan tidak memotong atau memanjangkan jenggot. Tadi seperti tadi. Kalau kita ya orang Melayu itulah tidaklah seperti orang Arab, dan bahkan apabila ada di antara kita yang tidak tumbuh jenggotnya sama sekali. Kalau demikian maka itu adalah takdir. Ada juga di antara sahabat-sahabat Nabi walaupun mereka Arab, ada juga yang tidak berjenggot sebagiannya, tidak banyak. Ada. Namun itu ya qadarullah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Oleh karena itu apa yang tumbuh daripada jenggotnya walaupun satu helai, maka itu harus dijaga. Nah, satu helai dari jenggotnya itu pun harus dijaga. Nah, begitu. Jadi tak semua orang ditakdirkan jenggot panjang. Naam, sahih. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenggotnya walaupun sehelai, 2 helai, 3 helai, itu pun harus dijaga. Harus dijaga. Jadi jenggot itu tidak dibatasi berapa helainya, yang penting jenggotnya. Yang penting dia tumbuh di area bawah di sini jenggot, maka itu termasuk jenggot. Mau panjang, mau lebat, mau jarang, itu tetap masukkan dalam keumuman sabda Nabi SAW, yaitu biarkan jenggot memanjang, pelihara jenggot dan seterusnya. Kemudian khalifu al-majus, khalifu selisihilah, selisihi orang-orang majusi dan seterusnya. Ala kulli hal difahami ya, paham insyaallah ya. Memotong, memanjangkan jenggot. Ya, jadi sekali lagi walaupun jenggotnya sehelai, tetap saja itu tidak boleh dipotong. Nah, wallahu taala alam. Sudah habis pertanyaannya. Jadi oleh itu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.